warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video pembelajaran ini saya akan membahas untuk mata kuliah Dasar Sistem Komputer dengan tema Pengenalan Komputer. Oke, let's go. Oke, apa sih itu komputer? Seperti yang kita tahu, komputer saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi banyak orang, baik dalam dunia pendidikan, perindustrian, kesehatan, bahkan dari berbagai tempat menggunakan komputer. Nah, banyak nih peralatan berbasis komputer yang umum digunakan dan dimiliki oleh masyarakat saat ini. Misalnya, Personal Data Assistant, Global Position System, mobile computer, mobile phone, translator, dan masih banyak lagi. Kemudian, kata komputer diambil dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Selanjutnya, istilah komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Namun, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Para ahli pun memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai komputer. Pertama dari Donald. Dalam bukunya Computer Today, Donald mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian menurut Robert, dalam bukunya Komputer Annual, Robert mengatakan komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau sering disebut dengan store program. Lalu Hammarskjöld juga berpendapat dalam bukunya Computer Organization bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Dan selanjutnya, menurut William berpendapat dalam bukunya Introduction to the Computer, The Tool of Business, komputer adalah suatu pemroses data atau data processor yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia selama pemrosesannya. Nah, dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau bisa disebut dengan input dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan sebuah output yang bekerja secara otomatis. Oke, next. Apa saja jenis komputer? Jenis komputer dibagi berdasarkan 3 pengelompokan, yaitu berdasarkan data yang diolah, berdasarkan penggunaan, berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, pertama untuk berdasarkan data yang diolah. Data yang diolah oleh komputer jenisnya berbeda-beda ya.
Ada data yang berwujud gambar, suara, huruf, angka, keadaan, simbol, ataupun yang lainnya. Namun dalam hal ini, tidak semua komputer bisa mengolah seluruh data yang ada. Ada komputer yang hanya bisa mengolah suara ataupun hanya mengolah huruf dan angka saja. Walaupun demikian, ada pula komputer yang bisa mengolah beberapa data secara bersama-sama. Nah, berdasarkan data yang diolah, dibagi lagi nih 3. Pertama, komputer analog atau analog computer. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bukan data yang berbentuk angka, melainkan data bentuk fisik dan paralel. Biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Misalnya, komputer yang digunakan untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Kemudian yang kedua, komputer digital atau digital computer. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara. Salah satunya adalah komputer PC atau personal computer ya, laptop dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga disebut dengan komputer hibrid. Komputer hibrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Artinya, maksudnya, komputer hibrid mengolah data kualitatif dan juga data kuantitatif. Contohnya, facsimile. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan bentuk dan ukuran. Jenis komputer berdasarkan jenis dan ukuran ini dibagi menjadi 4 lagi. Pertama, microcomputer atau biasa disebut dengan personal computer or PC. Mikrokomputer ini jenis komputer pribadi yang digunakan oleh perorangan atau personal yang kinerjanya bergantung pada kebutuhan. Jenis komputer ini mencakup desktop komputer, laptop, or PDA. Kemudian yang kedua, mini komputer. Komputer mini mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar jika dibanding dengan personal komputer. Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai atau multi-user. Jenis komputer ini digunakan sebagai server jaringan komputer dan server internet biasanya ya. Kemudian yang ketiga, mainframe komputer. Kecepatan proses mainframe komputer jauh lebih cepat dibandingkan dengan mini komputer. Itu disebabkan karena memiliki lebih dari satu prosesor. Maka dari itu, mainframe biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai kapasitas yang sangat besar. Dan di samping itu juga digunakan oleh puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir disebut dengan superkomputer. Superkomputer memiliki kecepatan proses yang tinggi serta kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila dibanding dengan mainframe. Kemampuan lain yang dimiliki oleh superkomputer adalah mampu membaca atau menyadap berbagai data dari satelit. Salah satu contoh superkomputer adalah Cray 2. Kemudian selanjutnya untuk jenis komputer berdasarkan penggunaan.
Di sini terdapat dua jenis komputer berdasarkan penggunaan. Pertama yaitu komputer untuk tujuan khusus atau dalam biasa disebut dengan special purpose computer. Special purpose computer digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aplikasi khusus, misalkan sebagai server, PC router, atau terminal dump. Kemudian yang kedua, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer, komputer yang umum digunakan pada setiap hari, di mana bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai variasi pekerjaan, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. Nah, itu jenis komputer. Selanjutnya, bagaimana perkembangan komputer di dunia? Selama ini perkembangan komputer terdapat 4 generasi. Di antaranya, generasi pertama, ciri-ciri komputer di generasi pertama yaitu komponen sirkuitnya masih memakai tabung hampa dan masih menggunakan konsep store program, dan program dibuat dengan bahasa mesin atau biasa disebut dengan menggunakan konsep biner, bahasa tingkat rendah. Dan contoh komputer generasi pertama yaitu Electronic Numerical Integrator dan Calculator, terus Automatic Calculating Engine, dan ada juga disebut dengan IBM. Kemudian generasi kedua, di generasi kedua juga komputer memiliki ciri-ciri, yaitu komponen sirkuitnya memakai transistor, di mana program ini dibuat dengan bahasa tingkat tinggi dan mudah dipahami oleh manusia. Contoh komputer generasi kedua yaitu komputer PDP, kemudian UNIVAC, dan IBM. IBM ini kelanjutan dari komputer generasi pertama, dan ada juga disebut NCR. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri di mana komponen sirkuitnya memakai IC, Integrated Circuit, dan dapat melakukan multiprogramming, dan juga dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM. Ini perkembangan dari komputer generasi pertama dan generasi kedua. Namun IBM ini memakai IC ya, Integrated Circuit, dan ada juga Nova, Universe, ini juga perkembangan dari generasi kedua. Kemudian selanjutnya generasi keempat. Komputer di generasi keempat ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu sirkuit memakai large scale integration, kemudian berkembang menjadi very large scale integration, dan menggunakan chip mikroprosesor dan semikonduktor untuk memori komputernya. Contoh komputer di generasi keempat ini di mana Intel, mikroprosesor, personal computer, desktop komputer, atau bisa sering disebut dengan komputer di atas meja. Jadi sampai sekarang komputer masih menggunakan microchip processor. Jadi masih masuk pada generasi keempat. Artinya komputer generasi berikutnya dimungkinkan dengan adanya penelitian mengganti microchip
prosesor yang dikembangkan oleh Joseph Short Function. Sekian untuk video pembelajaran kali ini, and I say thank you so much.